bercengkrama di awal nih ya. Karena kayaknya sudah dilihat sudah ada 500 orang yang ada di Zoom ini. Nah, aku mau melihat teman-teman yang sudah datang tepat waktu pukul 10 nih. Mana nih ya? Aku mau lihat dengan cara dibuka nih kameranya biar tahu. Teman-teman juga boleh ya dibantu untuk diganti namanya dengan yang sudah diketentuan ya di kolom kom- kolom chat. Saya kirim lagi deh kalau begitu sebentar ya. Ditulis TKPP-nya dari mana. Misalnya kalau dari rintisan nggak apa-apa teman-teman, tulis aja rintisannya dari mana. Misalnya dari Medan, dari Manado misalnya itu boleh. Lalu di underscore namanya teman-teman ya. Jadi kita saling kenal nih siapa. Ini aku melihat banyak banget teman-teman yang ada di ruang komputer nih. Boleh di salah satu diganti dari TK mana, TKPP mana nih boleh ya. Ada yang berdua, ada yang bertiga. Boleh namanya di 3 orang juga nggak apa-apa gitu ya. Lalu aku mau melihat lagi di layar kedua. Aku belum ada yang membuka kameranya. Nggak apa-apa ya, masih pagi. Saya yakin Sabtu pagi ini adalah Sabtu mager. Betul, teman-teman? Betul ya. Yang lain teman-temannya pada masih main HP, masih ya leyeh-leyeh. Nggak apa-apa. Teman-teman di sini adalah terpilih karena bisa mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Aku udah melihat nih udah mulai banyak. Ada yang dari Malang, ada yang dari mana lagi nggak ya? Aku mau absen deh teman-teman di sini udah ada belum ya? Ada yang dari terdekat saya deh dari TKPP Jakarta. Apakah ada? Sudah ada di sini? Coba saya mau melihat nih teman-temannya. Ada banyak, ada banyak, Ada? banyak. Aduh banyak. Ini dengan Kak siapa nih kalau boleh tahu? Soalnya nanya cuma hanya TKK, MPK, Kak aja. Namanya Ada nggak ada nih. Aku mau tahu siapa nih namanya nih. Boleh nggak disebutkan Kak? Kaderol, tapi apa orang di belakang saya banyak semua. Oh gitu Kak, oke Ya. ditampilin ya Kak foto orang-orangnya biar kita bisa berasa banyak ada 500 orang di sini soalnya sudah ada. Oke. Lalu aku mau absen lagi dari terdekat aku juga. Wah banyak di sana. Halo selamat pagi kakak-kakak. Saya juga di situ. Kayak nobar ya. Saya jadi kayak agak di layar besar gitu ya. Terlihat udah badannya besar makin besar nih kepala ya. Oke. Lalu saya mau sapa-sapa lagi dari teman di sini sudah datang. Apakah dari Bogor sudah datang Hadir, tepat Kak. waktu? Oh, ada hadir. Ini dengan siapa nih? Oh, dengan Kak Patrick ya boleh dibuka Kak Patrick. Mau lihat nih kegantengannya Kak Halo, Patrick Kak. seperti apa dibuka ya kameranya. Boleh. Oke. Lalu ada siapa lagi ya? Saya agak bergeser kedikit ke mungkin ke Tanjung Karang sebagai tuan rumah. Apakah teman-teman Tanjung Karang sudah ada di sini? Coba saya mau lihat. Ada tidak? Teman-teman Tanjung Karang, apakah ada di sini? Ada Ah, Kak. oh ada, lemah lembut ya, nggak apa-apa. Semangat ya Kak, kita mau mengikuti kegiatan Zoom pada pagi hari ini. Oke, lalu saya mau sapa-sapa lagi ada yang dari Malang, mungkin dari Malang ada di sini? Siap Ada ada Malang? Kak. Ada Oh, Kak. ada. Kak, ini Ada siapa nih? Kak. Siapa? Saya tidak bisa melihat wajahnya di mana. Kira-kira ada di mana nih ya? Yang teman-teman dari Malang. Coba kita lihat. Halo, teman-teman dari Malang. Di manakah wajah kalian berada? Coba. Mana nih, Kak Malang nih? Coba saya kemarin tuh saya dikasih tahu dari eh, Kak Kredo kalau Kak Cahya tuh mau sedikit apa memberikan ini cerita pengalamannya dalam persiapan rol. Kira-kira ada nggak di sini, Kak? Coba dilihat. Kak Cahya sudah ada di sini. Oke. Apakah sudah ada teman-teman dari Malang? Oke. Mungkin sambil menunggu teman-teman dari Malang, saya ke yang sudah ada di sini lagi. Kita agak lagi bergeser jauh, agak ke daerah Kalimantan. Itu berarti Pontianak. Sudah ada teman-teman dari Pontianak di sini? Halo, kita lihat. Kita absen nih ya dari Sabang sampai Merauke. Apakah ada? Oke, masih belum ada mungkin sepertinya. Dari teman-teman paling ujung timurnya Indonesia. Ini timur apa barat ya? Kok jadi saya lupa. Teman-teman dari Ende, apakah sudah ada di sini teman-teman?
Coba kita Sudah, lihat. Kakak. Wah, sudah. Selamat siang ya, Kak. Kalau saya menyapa berarti selamat siang. Betul ya? Mana nih? Kak siapa dengan Kak siapa nih? Saya belum bisa melihat wajahnya. Oke. Oke. Lalu dari Merauke deh sampingnya. Sudah ada teman-teman? Oke. Ada nih sepertinya. Ada, Ada, sudah ada. Ini Endi sudah ada. Lalu dari Merauke ada kira-kira teman-teman boleh ya dibuka kameranya lalu diganti namanya jadi kita bisa tahu nih dari mana asalnya. Lalu kita mungkin ke seberang sedikit lagi yang dari kayaknya dari teman-teman TKPP Medan. Halo, selamat pagi teman-teman. Halo, Wah, rame ya. Ini saya Horas, merasa Horas, kayak Kaika. Horas, Kak iya, Catherine. iya benar, brother, benar. Ini Ya, ramai sekali. Saya pasti melihat langsung wajahnya. Jadi, wah ini nih ada yang dari Kak Kak. Kevin nih. iya Halo Kak Kak. Kevin. Halo Kak. Oh, halo. Waduh, semua bergema ya suaranya. Gak apa-apa, oke. Aduh, ada siapa lagi? Saya mau nyapa yang perempuan ini Kak Loise. Halo, selamat pagi Kak Loise. Oke. Teman-teman dari Medan ini kelas berapa nih kalau boleh tahu? Yang ada di ruang komputer bersama-sama nih. 10 dan 11 Kak. Kalau 10 dan 11. Oke, terima kasih teman-teman. Lalu, oke, kami menunggu yang lain teman-teman. Saya ingin memperkenalkan diri lagi. Mungkin ada yang belum tahu saya, yang sudah tahu nggak apa-apa sih perkenalkan diri lagi ya, karena ini dari siapa dari tadi siapa sih yang berbicara di depan ini gitu ya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Kathleen Vanessa. Di sini selaku sebagai Ketua TKPP MNPK dan juga membantu teman-teman dari Panlak, yaitu teman-teman dari Tanjung Karang ya, untuk menyukseskan dan juga menyelenggarakan kegiatan tertera. Nah, teman-teman, rekan-rekan semua dan kakak-kakak sekalian, pada pagi hari ini kita mau membicarakan apa sih? Kita mau pertemuan lagi. Ada apa sih? Kayaknya hampir tiap minggu kita sudah pertemuan ya, rekan-rekan. Ada yang sudah tahu, ada yang bisa dikasih tahu kita pertemuan pada pagi hari ini akan membicarakan apa? Ada yang tahu? Boleh di kolom chat, boleh. Yang langsung bersuara juga boleh. Ada yang tahu kira-kira kita mau membahas mengenai apa? Ada yang bisa jawab kah? Temanya ini loh Kak, pembicaranya ini. Ada yang tahu? Ayo, sudah dari tadi ada screen apa ada screen ininya nih yang berjalannya. Ada yang bisa bantu saya? Ini udah dilihatin nih sama pembicaranya soalnya. Ayo, ada yang bisa? Materi SDGs Kak oleh Kadeo. Oke, siapa ini? Halo, namanya siapa? Saya tidak bisa. Dari siapa nih yang Saya menjawab? Petrika dari Keuskupan Bogor. Oke, Kak Patrick, mengenai SDGs, lalu di banyak KDO, kira-kira apa yang akan dibahas pada pagi hari ini, Kak Patrick? Mungkin lebih ke ini sih Kak, tujuan-tujuan dari kegiatan SDGs itu. Oke, tujuan benar sekali. Nah, teman-teman, terima kasih Kak Patrick sebelumnya. Teman-teman, eh, ada yang tahu nggak? Sudah ada yang pernah baca juga di Jukprak dan Juknisnya Tertral itu memang ada menyangkut mengenai SDGs atau bahasa Indonesianya apa teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Tujuan pembangunan Pembangunan berkelanjutan Kak. berkelanjutan. Oke, baik teman-teman. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, karena ini sudah hampir 10 menit nih saya menyapa teman-teman di sini. Eh, Sambil teman-teman kita menunggu yang lain, nggak apa-apa sudah ada 700 orang di sini teman-teman. Sudah banyak dan kebetulan pematerinya juga sudah ada di sini. Maka alangkah baiknya kita menyapa dulu ya. Kita mau memanggil pemateri kita pada pagi hari ini. Kak Deo, apakah sudah ada di sini Kak Deo? Ada, Kak. Sudah. Begitu. Oke, selamat pagi Kak Deo. Selamat bergabung kembali di pertemuan pagi hari ini. Gimana Kak? Masih semangat ya Kak ya? Hari ini sejujurnya kurang tidur, ngantuk, Waduh. flu, tapi karena untuk pramuka nggak ada kata apa namanya nggak bisa begitu. Oke. Jadi mau Kenapa tuh ngantuk Kak? begitu. Harus selalu bisa ya untuk pramuka berarti ya Kak ya? Harus Oh, begitu, harus. Harus tetap semangat ya Kak ya? betul. Ada teman-temannya udah semangat di sini tuh Kak.
Iya, Ini rekan-rekan kita di sini semangat udah mau mengikuti kegiatan praral pagi hari ini. Walaupun hari Sabtu biasanya kita main. Ya kayak kan dia biasanya udah pergi tuh nyari makan sarapan. Ya kan beneran Kak kalau pagi benar. Sabtu gini. Oke, kalau begitu nggak tanpa berlama-lama lagi, teman-teman kita mengikuti yuk penjabaran materi mengenai SDGs dari KDO. Saya yakin dan saya juga pasti percaya KDO akan membawakannya dengan santai. Jadi teman-teman di sini sambil santai sambil mendengarkan gitu ya teman-teman. Kalau begitu untuk waktu dan kesempatan saya berikan kepada KDO. Silakan KDO. Baik, terima kasih Kak Kathleen. Teman-teman kita kasih emoticon spesial dong ke Kak Kathleen. Kita mainkan reaction kita. Saya mau kasih apa nih? Kembang api atau kembang-kembangan Waduh, gitu. jangan Kak, jangan gitu api kanan ini betul. Sekarang Gitu gitu. sih Kak. Silakan teman-teman kasih emoticon ya, kasih penghargaan bahwa hari ini Kak Kathleen kayaknya Kak Kathleen lagi banyak makan yang manis-manis, jadinya akhirnya Iya. semangat banget begitu. Kak, katanya sebelum ada pesan sponsor, kita mau mau memanggil sebentar Kak, sebelum Oh iya, melanjutkan sedikit silakan. 1-2 menit. Saya Ah, mau manggil Kak Adit di sini. Bertiga aja ya Kak di sini. Kak boleh, Adit, boleh. apakah sudah ada? Kak Sudah, Adit, halo. halo. Oke, lalu Baik. kita juga belum buka dengan doa Kak. Saya hampir lupa soalnya, kebanyakan gula kayaknya. Oke, Iya, selamat iya pagi Kak benar. Adit. Selamat pagi Kak Kathleen, selamat pagi Oke, Kak. Halo Kak baik, Adi. Kak. Selamat pagi. Kak, boleh 1-2 patah kata, 1-2 menit untuk kegiatan kita pada hari ini. Silahkan, Kak Adit. Oke, terima kasih Kak Kathleen, Kak Deo, dan kakak-kakak semua yang menyempatkan waktunya pada hari Sabtu ini. Benar kata Kak Kathleen, biasanya jam segini masih ngorok kalau saya Kak. Jam 10. Kita sudah pertemuan sampai di peral keempat ya Kak. Betul. Semoga pertemuan pada hari ini kakak-kakak semua dapat mengikuti dengan baik. Tenang aja, Kak Deo pasti akan menyampaikannya dengan santai juga, pasti akan jelas juga. Jadi kakak-kakak yang ingin bertanya, silakan bertanya. Gunakan momen ini sebagai ajang pencarian ilmu lah untuk kakak-kakak semua. Kiranya apa yang disampaikan Kak Deo nanti bermanfaat pada kegiatan real kita. Oke, baik itu saja yang bisa saya sampaikan Kak Kathleen, Kak Deo. Waktu dan kesempatannya saya persilakan. Terima kasih, Kak Adit. Ini teman-teman, jadi dilihat ya, kalau yang disampaikan Jengkarang, ini Kak Adit nih, ketua pelaksananya ya. Jadi, kalau udah ada yang tahu, langsung, oh ini Kak Adit ya, gitu ya. Jadi, salam mengenal. Terima kasih, Kak Adit. Baik, kakak-kakak, sebelum kita memulai, benar-benar memulai, mungkin saya memanggil Kak Bayu untuk kita bisa membuka doa. Oke, ternyata memang dari pesan sponsor Kabayunya sedang ada kegiatan lain. Baik, kalau begitu teman-teman kita buka saja. Marilah kita mengambil sikap doa yang baik, teman-teman. Kita akan mendoakan doa menjelang ral ya, teman-teman. Jadi teman-teman dan kakak-kakak bisa mendoakan ini sepanjang kegiatan persiapan kegiatan. Baiklah, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena semua berkat dan rahmat yang melimpah kepada kami yang bergabung dalam TKK MNPK. Kami TKK MPK se-Indonesia, secara khusus TKPP, MPK, dan MNPK, hendak bersama-sama melibatkan diri dalam kegiatan RAL di Tanjung Karang, Lampung. Kami mohon berkat-Mu dalam proses persiapan kami masing-masing. Kami mohon rahmat-Mu agar kami dapat mempersiapkan dengan seksama dan bijaksana. Kami mohon rahmat-Mu untuk kami semua yang akan terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga kami semakin sinergi satu dengan yang lain. Semoga sejak persiapan sampai pada pelaksanaan RAL 2024 TKPP MNPK, kami semakin mewujudkan kehendak-Mu seperti suasana pada jemaat perdana. Semoga kami saling berbagi dan saling memberikan diri demi kebahagiaan persekutuan kami. Berkatilah kami yang akan terlibat dalam kontingen RAL dari masing-masing TKK MPK. Berkatilah kami yang terlibat sebagai panitia pelaksana, dan berkatilah semua pihak yang mendukung kegiatan RAL 2024 di Tanjung Karang, Lampung.
Semoga Semoga karena berkat dan rahmat-Mu, kami dapat menerapkan pengalaman kebersamaan di Tanjung Karang Lampung dalam kehidupan di gugus depan kami masing-masing. Berkatilah kami dalam pertemuan kali ini. Berkatilah teman-teman yang juga sedang mempersiapkan diri menuju RAL 2024. Berkatilah semua pihak yang ikut terlibat untuk memperlancar pertemuan kami ini. Semoga kami semakin siap menuju RAL 2024 di Tanjung Karang Lampung. Bunda Maria, Bunda Penolong kami, dampingilah kami selalu dalam setiap proses persiapan menuju RAL 2024 ini, agar kami semakin mengandalkan rahmat dari Yesus Putramu. Biarlah kami semakin meneladani Bunda Maria yang setia dan bertekun pada Yesus sampai pada akhir. Semua doa, syukur, dan permohonan ini kami serahkan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kakak monitor. Nah, Kak Deo, saya memanggil lagi dan ini waktunya benar-benar untuk Kak Deo. Oke. Untuk waktu dan kesempatannya saya berikan kepada Kak Deo. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kathleen. Baik, teman-teman, sekarang boleh kita kasih emoticon yang beneran begitu ya. Silakan dikasih emoticon buat Kak Kathleen sekali lagi. Saya mau kasih tanda jempol aja lah begitu ya. Karena Kak Kathleen sudah memandu kita. Terima kasih sudah ada Frater, ada Kak Adit, ada Kak Sisil, sudah memberikan emoticon begitu ya, ada Kak Credo dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Teman-teman sekali lagi selamat pagi. Senang berjumpa dengan kita semua. Izin hari ini saya diminta oleh TKPP MNPK untuk sharing begitu ya. Di sini dalam artian sekali lagi nggak sebagai pemateri yang tahu menahu bagaimana, dan saya yakin teman-teman itu semua sudah pasti pernah mendengarkan. Nah, tugas saya ini adalah mengingatkan begitu ya. Jadi mengingatkan apa yang nanti akan dilakukan dalam Tetral begitu ya, Kak Adit dan teman-teman itu menggagas satu poin mata acara, itu adalah terkait dengan penetrasinya terkait dengan SDGs begitu ya. Jadi maka sebelum kita nanti langsung kepada SDGs-nya seperti apa, lalu nanti konsepnya pada akhir ini saya mau mengajak pada teman-teman semua lebih kepada melibatkan program-program kegiatan seperti apa yang nanti harus dilakukan di masing-masing gugus depan atau bahkan mungkin di TKPP yang mungkin bisa menjadi sebuah jalan keluar. Yang tadi saya dalam permenungan ketika melihat lagi materinya adalah, wah ini adalah sesuatu yang bisa dipakai dan bisa apa ya namanya ya, menjadi sebuah solusi begitu ya. Nah, saya mau share screen, izin share screen ya Kak, bisa ya? Oke. Nah, ini dia teman-teman. Di layar saya, di belakang saya juga pun saya sudah menuliskan sebuah tulisan begitu ya, bahwa 57 juta pramuka begitu ya ikut serta dalam membangun, dan ini adalah terkait dengan SDGs. Nah, teman-teman sekali lagi, para kakak pembina dan teman-teman penegak maupun juga Pandega yang mungkin ada juga di sini, kita juga harus sadar bahwa sebagai anggota pramuka kita juga harus terlibat dalam proses SDGs. SDGs itu apa sih sebenarnya gitu kan ya? Makanan apa ini Kak Dio nih ya gitu ya? Makanan yang kayak gimana gitu. Nah, singkat cerita sambil saya juga memperkenalkan diri sekali lagi, waktu tahun 2019 gitu ya, saya diundang oleh Bappenas bersama juga dengan beberapa teman-teman terkait dengan launchingnya itu adalah terkait dengan Juklak SDGs. Nah, kemudian saat itu saya memang sudah bukan menjadi bagian dari TKK MNPK maupun juga TKPP MNPK begitu ya. Singkat cerita, kemarin Bruder pembina saya sudah menceritakan bahwa saya adalah salah satu pengurus TKPP MNPK, lalu sekarang dipercaya di TKK MNPK untuk bagian manajemen organisasi. Lalu waktu pas tahun 2019 itu bersama dengan
teman-teman wartawan saat itu saya pernah bekerja di salah satu harian berita begitu, terus kemudian kami diminta untuk melihat juklak atau mungkin terkait dengan panduan bagaimana SDGs ini dimanusiakan lah dalam bahasa Indonesia ini. Maka sedikit tahu tentang SDGs seperti apa, lalu kemudian bersama dengan TKK Menpek kembali lagi bersama dengan Kak almarhum Kak Anton, kita sama-sama berpikir, oh benar ya bahwa SDGs itu bukan hanya sebatas gaung saja, tetapi juga harus dihidupi. Kebetulan juga Scout, lagi-lagi ya teman-teman, Scout itu WOSM juga mengajak kita untuk Scout for SDGs. Nah, hari ini saya mau mengingatkan sekali lagi saya mau mengajak pada teman-teman semuanya, bukan saya akan mengatakan bahwa ini SDGs seperti ini, tapi mungkin teman-teman bisa nanti searching, kemudian bisa melihat lagi, kemudian menggali lagi. Tetapi hal-hal yang mungkin menjadi poin-poin penting dalam SDGs ini harus dihidupi lah sebagai seorang pramuka, begitu ya. Kurang lebih SDGs juga digaungkan oleh pemerintah kita di Indonesia, begitu ya, di Bappenas. Kemudian bahwa pendidikan ataupun juga terkait dengan kemiskinan dan lain-lain itu mudah-mudahan bisa dihapuskan. Nah, saya mau mengajak pada teman-teman semuanya, saya nggak hanya sendirian, gitu ya. Saya nggak sendirian, saya akan bersama dengan teman-teman saya untuk menceritakan sebenarnya harapan dunia itu seperti apa. Nah, saya akan menampilkan sebuah tayangan, begitu ya. Ini kebetulan teman-teman saya aja, begitu ya. Nggak tahu mereka menganggap saya sebagai teman atau tidak, begitu. Tapi nanti silakan teman-teman telusuri seperti apa sih SDGs itu. Nah, kita lihat ya. Ini ada Oke, nah boleh dibantu host atau oke, siap. Kita akan lihat Chelsea Islan dan teman-temannya. Oke, kita akan ya kelihatan ya Kak Kirlin ya videonya ya. Tinggal kita play aja suaranya. Oke, siap. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan? Keluarga yang sehat, pendidikan yang merata, akses untuk air bersih, ekonomi yang kuat, atau lingkungan yang terawat. semua itu adalah Cita-cita kita bersama. Melalui Sustainable Development Goals atau SDGs. Negara-negara termasuk Indonesia telah turut serta dalam mewujudkan tujuan bersama tersebut. Indonesia sendiri sudah membuat banyak pencapaian seperti Tingkat kemiskinan yang terus berkurang, akses pelayanan publik yang semakin baik, pendidikan dan tingkat literasi nasional yang tinggi. Akan tetapi, kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadang di depan mata. Ketimpangan sosial masih Sosial yang masih sangat terasa. Kebakaran dan kerusakan hutan. Kekerasan terhadap perempuan. Sampah plastik yang merusak lingkungan. Pengangguran anak muda yang masih tinggi. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus segera kita tuntaskan. Semua tantangan ini bisa kita taklukkan hanya bila kita bergerak bersama. Sebab saya yakin, tanpa kamu, kebakaran hutan akan terus ada. tanpa kamu, Perempuan akan terus berhadapan dengan kekerasan. tanpa kamu, Anak-anak Indonesia masih terus belajar tanpa lampu. Tanpa kamu, Anak-anak Indonesia masih juga tidak mendapatkan gizi yang cukup. dan tanpa kamu, potensi anak muda menjadi pengangguran akan terus ada. Tanpa kamu, tujuan-tujuan kita itu hanyalah mimpi belaka. Jadi, mari kita berjalan beriringan. Mari kita berjalan beriringan, mewujudkan cita-cita kita bersama. mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang. 17 tujuan untuk mengubah Indonesia yang lebih baik. Mari kita bangun Indonesia bersama-sama. Oke, terima kasih teman-temanku. Nah, Tua Sihab dan teman-temannya begitu ya. Oke, saya akan mengajak sekali lagi teman-teman bahwa kita sebagai manusia tentu harus yang namanya SDGs itu benar-benar lihat lagi tadi Sustainable Development Goals, berarti ada 17 hal yang kira-kira akan dituju. Seperti yang disampaikan para artis tadi mengatakan bahwa kita sebagai personal gitu ya, sebagai pribadi, apalagi ini sebagai pramuka, ini harus melihat orang-orang yang di sekitar kita begitu ya. Apakah kita bisa membuat sebuah pendidikan lebih baik lagi? Kak, aku bukan seorang aktivis,
Kak, aku bukan seorang influencer yang gimana-gimana. Enggak, tetapi dengan tangan-tangan kalian, dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin unik dan juga sederhana, kita bisa membuat sesuatu yang tadi dikatakan mungkin ketimpangan terkait dengan kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan, itu akhirnya bisa dikurangi begitu. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, kita diminta untuk terlibat, untuk berkontribusi pada SDGs ini. Karena SDGs itu juga sebenarnya kan programnya United Nations, PBB, dan itu ada di poin SKU kita. Poin berapa teman-teman? Nah, ayo teman-teman yang sudah bantara nih, poin berapa terkait dengan ASEAN dan PBB? Saya nggak nanya sama pembinanya ya, tapi apa penegaknya aja lah. Ayo, Darius Sagala, poin berapa Darius Sagala? PBB dan ASEAN? Ayo. Cek coba ya, dibuka Poin SKU-nya, ada ke-15, SKU-nya. Kak. Waduh, ada yang jawab nih, Poin Kak. ke-15. Poin 15. Begitu Iya. ya. Ketika kamu ujian sama pembinamu begitu ya, ngebahas SDGs juga nggak? Ini siapa tadi yang menjawab tadi? Boleh mengeluarkan sekali lagi suaranya? Teresia, Kak. Teresia dari mana, Dek? Dari Malang, Kak. Dari Malang. Nah, kamu waktu pas ini udah bantara? Sudah, Kak. Nah, ketika waktu ujian SKU, ketika tes SKU poin 15, kamu dan pembinamu membahas juga tentang SDGs nggak? Untuk membahas keseluruhan mungkin enggak ya, Kak. Waktu saya ujian Bantara ini untuk yang poin 15 itu hanya menanyakan atau menjelaskan tentang organisasi ASEAN dan PBB. Nah, untuk pembinanya menanyakan soal SDGs ini nggak terlalu mendalam gitu, Kak. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dari rumah masing-masing untuk Teresia. Teresia tenang ya, nggak apa-apa. Ini Kak Dio nggak menyalahkan siapapun. Tapi terima kasih sekali. Nah, ini berarti ini gerakan bersama nih teman-teman. Kak Kathleen juga sebagai Ketua TKPP. Mari nih detik-detik terakhir sebagai Ketua TKPP mengingatkan sekali lagi SDGs itu begitu ya, SDGs Sustainable Development Goals begitu 17 aspek ini harus minimal senggol aja 2 atau 3 begitu ya. Dalam artian itu kita bisa sama-sama untuk membuat sesuatu yang kira-kira bisa bermakna buat di sekitar kita apa nih begitu. Nah, ini saya akan coba sekali lagi lihat nih. Kita sebagai seorang pramuka, scouting begitu ya. Nah, ini nggak bisa dilepaskan dengan yang namanya SDGs ini. Karena ini bisa membuat sebuah kegiatan atau program di dalam kegiatan pramuka. Emang bisa, Kak? Nah, nanti Kak Dio akan coba untuk membahas nih beberapa breakdown 17 cabang itu seperti apa gitu ya. Dan kemudian akhirnya pasti kamu, oh, berarti aku bisa dong buat ini, Kak. Nah, silahkan. Nah, gitu. Nah, nanti Panlak pun juga demikian ketika mengajak pada teman-teman semuanya ada harapan begitu ya, apalagi kita ada di pantai. Nah, ini akan peduli terhadap pantai. Nah, ini FYI aja lah ya, for your info aja, Kak Dio itu udah puasa sedotan. Nah, ini saya sengaja ngasih lihat sedotan. Saya udah nggak pernah pakai sedotan itu dari tahun 2019. Ketika saya liputan di Pangandaran, ketika itu Kak Dio melihat secara langsung bahwa kura-kura dan penyu gitu ya, ketika diambil dari hidungnya itu ada sampah sedotan begitu. Nah, terus kemudian saya langsung berikrar, oke, aku nggak akan lagi yang namanya pakai sedotan lagi gitu kan. Jadi setiap kali ada sedotan, kalau ada beli di mana begitu ya, atau kopi dan lain-lain, pasti selalu Kak Dio kumpulkan atau mungkin dia taruh di satu tempat begitu. Nah, itu yang dilakukan juga terkait dengan SDGs, bahwa peduli terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, nanti aspeknya seperti apa nanti Kak Dio akan ngasih tahu kepada teman-teman semuanya. Nah, berarti kita sebagai personal, kita sebagai pribadi, apalagi itu pramuka ya, berarti kita bisa buat sesuatu tanpa harus menunggu ambalannya, tanpa harus menunggu racananya, tanpa harus menunggu TKPP-nya. Aspek apa nih yang aku lakukan? Nah, lalu akhirnya nanti gayung bersambut kita bareng-bareng nih. Kita akan bikin kegiatan apa ya? Oh, TKPP kita bikin bakti sosial ke anak-anak
punk di pinggir jalan misalnya seperti itu. Nah, itu boleh tuh. Nanti kita bisa lihat ya. Kita breakdown bersama-sama. Nah, nanti bahannya, materinya saya akan kasih ke Kak Kathleen atau Kak Daniel. Nanti silakan teman-teman bisa untuk mengingat sekali lagi, begitu ya. Nah, aspek SDGs yang sangat mudah yang bisa kita buat apa sih kita? Nah, ini Kak Dio akan coba share. Ada 17 aspek ya, sekali lagi 17 aspek yang akan teman-teman bisa lakukan. Nah, ini sudah di breakdown 17-nya apa aja sih? Nah, tadi kan Kak Kathleen bilang ada tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, tujuan pembangunan berkelanjutan atau dalam bahasa Inggrisnya Sustainable Development Goals tadi ya. Nah, ini aspek 1, silahkan dicermati masing-masing begitu ya, nggak perlu kayak penggalang. Kita baca bareng-bareng, nggak perlu ya, tapi kita langsung lihat sendiri. 1, tanpa kemiskinan atau no poverty. Nah, silakan lihat captionnya. Kemiskinan itu sudah jadi permasalahan utama. Itu udah hal yang sangat seksi banget deh. Kamu keluar rumah, kamu keluar sekolah, kamu keluar kantor, kamu keluar kampus begitu ya. Jarak 1 kilometer gitu ya, atau mungkin nggak usah 1 kilometer deh. 200 meter aja pasti ada kurang lebih orang-orang yang mungkin belum makan saat itu. Saya nggak nyebut itu adalah mereka, mohon maaf, adalah kaum marginal yang harus dibantu, tapi minimal pasti ada dari 200 meter dari kita lewatin itu ada orang-orang yang mungkin saat itu sedang kurang makannya. Nah, ini adalah artinya adalah PBB atau United Nation mau mengajak pada kita semua, gitu ya. Program SDGs ini adalah kita mengurangi kemiskinan-kemiskinan yang ada di sekitar kita. Ya secara global, kemiskinan secara di dunia. Kita nggak usah jauh-jauh ngelihat, wah Palestina, gitu ya, wah di India, nggak usah. Lihat aja di kotamu, lihat aja di sekitarmu, begitu ya, pasti banyak banget. Nah, pertanyaannya, kita sebagai seorang pramuka, udah pakai seragam pramuka, pakai coklat, pakai bendera merah putih, ya setengah leher. Kemudian ketika ada orang yang membutuhkan makanan, apa yang kita lakukan? Nah, apakah kita langsung bilang, biarin aja itu DL derita lu gitu, enggak, tetapi kita sebagai seorang pramuka lagi-lagi think out of the box ya, yang selalu dikatakan oleh TKK Menpek, think out of the box, berpikir di luar dari nalar kita buat apa ya, begitu ya, kira-kira bikin kegiatan apa ya, oke, berarti mungkin bisa bikin bakti sosial, monggo silahkan gitu kan ya. Nah, itu tanpa kemiskinan itu secara umum, itu hubungannya dengan poin nomor 2, tanpa kelaparan atau zero hunger. Ya, berarti itu 2 hal. Berarti kemiskinan itu berarti secara umum adalah mungkin terkait dengan kita bisa ngebantu apa nih, begitu ya. Ada pepatah, ada kebiasaan orang mengatakan, wah kalau misalnya kita ngasih ke pengemis, berarti kita melatih mereka. Enggak juga. Berarti kita juga bisa memberikan stimulus-stimulus yang baik. Nah, contohnya seperti apa? Kita buat sesuatu yang kreatif nanti. Nah, nomor 1 dan 2 sudah dibahas tadi ya. Lalu kehidupan sehat dan sejahtera. Ini berkaitan dengan apa saja yang harus dilakukan dalam hidup sehat. Saya agak sedikit nyentil gitu ya. Apakah ada yang sudah mulai kenal rokok? Apakah ada yang sudah kenal dengan minum gula terlalu banyak gitu ya? Kalau Kak Dio dan Kak Kathleen memang suka minum gula begitu ya, tapi kalau kebanyakan juga nggak bagus ya Kak Kat ya. Kita udah juga mengurangi sekarang nih. Nah, kenapa kok begitu ya? Teman-teman kalau misalkan dengar podcastnya Deddy Corbuzier bahas sama Aderai begitu ya, saya lupa episode apa, tetapi beliau mengatakan, Aderai mengatakan bahwa musuh besarnya orang Indonesia ya, itu adalah sebenarnya malah gula begitu. Nah, ini kan terkait dengan hidup sehat itu kan banyak aspeknya. Apakah kita sebagai pramuka, kita bisa bikin nih kegiatan jogging bareng, keliling stadion Manahan misalkan, contohnya seperti itu. Keliling stadion Pakansari atau Sriwijaya misalnya seperti itu dan lain-lain begitu ya. Monggo silakan teman-teman. Ini bisa dibuat terkait dengan apa? Kak, kalau bisa bikin poster kemudian mengingatkan taruh di media sosial itu adalah salah satu hal yang bisa dilakukan. Bisa. Ya. Jadi sekali lagi Sustainable Development Goals bukan hanya terkait dengan aksi, melainkan juga terkait dengan stimulusnya. Nah, stimulus dan aksinya agak sedikit berbeda kan. Aksinya berarti terkait dengan hal-hal yang harus dilakukan. Silakan nanti lihat di nomor 3. Nah, nomor 4, pendidikan, memastikan
semua orang punya buku begitu, misalkan contohnya seperti ini. Ya, artinya apakah mungkin, nah ini challenge buat teman-teman, apakah kita mau bikin perpustakaan kecil, pramuka begitu ya, terus kemudian kita bikin semacam kegiatan yang menarik. Nah, silahkan ini. Nah, nomor 5, kesetaraan gender. Nah, ini sangat sulit dilakukan. Karena kenapa? Karena stereotip bahwa manusia, khususnya laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan perempuan. Nah, ini memang masih PR bersama banget begitu ya, dari RA Kartini aja sebenarnya mau kesetaraan gender aja masih ada beberapa oknum ya, Kak Ketil ya, lihat teman-teman ya semuanya. Jadi ini harus dilakukan apa? Mungkin ini terkait dengan mungkin ketika menjadi ketua panitia ya, nggak mesti harus laki-laki. Nah, sekarang sudah juga dilakukan oleh TKPP MNPK 2 kali. Ketua TKPP MNPK-nya perempuan. Nah, gitu kan ya, Kak Rosa dari Malang waktu itu dan juga Kak Kathleen. Nah, itu kan berarti juga salah satu hal yang dilakukan. Kesetaraan gender juga terkait dengan mungkin kita juga harus jaga etika berbicara dengan lawan bicara. Nah, ini bukan hanya untuk laki-laki ke perempuan, enggak ya, tetapi perempuan ke laki-laki. Kadang-kadang juga laki-laki juga suka jadi korban loh, guys. Begitu. Nah, lalu ada air bersih dan sanitasi layak, clean water and sanitation. Apakah kita juga, nah ini mungkin mengutip iklannya Aqua ya, sumber air sudah dekat begitu ya, terkait dengan hal itu mungkin bisa dikatakan bahwa ayo teman-teman, jangan sampai kita peduli terhadap hal-hal yang kelihatan saja, tetapi juga jangan sampai lupa terhadap yang ini esensial. Menurut saya ini adalah esensial. Apakah kita bisa bikin filter air dan lain-lain, silakan. Kemarin di temu pembina, ya Kak Ket ya, kalau Kak Ketlin waktu itu nggak ikut ya, kita Panlaknya juga bikin sanitasi air sendiri begitu. Jadi artinya ada filter air dan lain-lain, itu dilakukan salah satunya hal yang baik begitu. Lalu energi bersih dan terjangkau, ini mungkin agak sedikit global ya, bisa dilakukan, tapi mungkin bisa teman-teman ketika nanti bersama dengan Ambalan bisa dilakukan. Nah, silakan. Nah, ini bagian-bagian hal-hal yang bisa dilakukan, silakan nanti searching sendiri teman-teman. Tetapi besok di Tanjung Karang, nah ini aspek nomor 14 yang sangat penting. Saya mau menghimbau pada teman-teman sekali lagi, nggak mesti dengan seperti saya, nggak pakai sedotan, nggak, tetapi mohon teman-teman pedulilah terhadap lingkungan, khususnya itu laut. Ya, besok itu adalah latihan kalian, ketemu dengan pantai, ketemu dengan laut, tolong sampahnya jangan hanya dibuang, tetapi dibawa pulang. Ya, artinya silahkan, misalkan kamu habis makan permen, kantongin. Ya, kamu siapin kantong sendiri, entah di kantongmu atau bagaimana, silakan masukin. Ketika nanti snorkeling begitu ya, sistemnya saya mungkin pakai pakaian yang memang udah khusus, tapi jangan sampai ketika kamu snorkeling atau mungkin masuk ke dalam air, ada barang-barang yang akhirnya membuat menjadi sampah. Nah, ini mohon untuk teman-teman sekali lagi, kita bantu Panlak dengan kegiatan yang sangat hebat ini. Saya mau ngajak pada teman-teman semuanya, aspek nomor 14, ayo kita lakukan. Besok pun juga di aspek nomor 15, ya, ekosistem darat pun juga dilakukan. Terkait dengan pengelolaan hutan, berarti juga contoh akhirnya jangan sampai kita terlalu asik ngobrol sama teman di bawah pohon, tiba-tiba kita metik-metikin daun dan akhirnya jadi sampah dan lain-lain. Enggak. Mari kita jangan sampai ada sesuatu yang kita rusak begitu. Nah, ataupun juga kita karena saking senangnya, wah ini kayaknya di Lampung, di tempatku nggak ada nih, ada kadal yang lucu, saya ambil. Nah, enggak. Tolong teman-teman, ini sekali lagi sesuatu yang harus kita jaga bareng-bareng. Nah, terkait dengan hal itu, nomor 16 dan nomor 17 yang juga menjadi sebuah goals yang utama sebenarnya kalau mengacu juklaknya SDGs, yaitu adalah terkait dengan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Artinya adalah mendukung masyarakat yang adaptif begitu ya, peduli, kemudian juga membawa sebuah kedamaian. Nah, terkait dengan hal itu akhirnya kan ada sebuah partnership, ada sebuah gabungan yang nanti di SDGs ini sebenarnya gaungnya kan sampai dengan tahun 2035 itu sendiri begitu ya. Begitu kurang lebih ini untuk aspek-aspeknya. Lalu kita lanjut lagi, saya mau ngajak pada teman-teman untuk melihat lagi bahwa Pramuka itu adalah sudah punya visinya. Begitu, ini saya mau memberikan ini dulu. Nah,
Apa sih yang dihubungkan dengan pramuka? Nah, Scott and Promise and Law, ya, yang kita kenal dengan Trisatya dan Dasar Dharma, itu semuanya akan berhubungan. Nah, aspek 17 itu semuanya ada terkait dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 aspek ini juga. Nah, community involvement, contohnya tadi 16 dan 17, begitu ya. Learning by doing, artinya juga kita sama-sama melakukan ini bersama-sama sambil belajar lagi, ya. Terus kemudian personal, yang tadi saya katakan ya teman-teman di awal, SDGs itu bukan hanya dilakukan oleh community saja, tetapi personal, ya. Lalu tim sistem, lalu adult support, ya. Ini berarti saya juga meminta para kakak-kakak pembina, mari untuk poin 15 juga mulai dikaitkan terkait dengan SDGs ketika ujian SKU poin nomor 15, kita tanya lagi, apa yang kamu ketahui tentang SDGs? Apa yang sudah kamu lakukan begitu ya? Kalau secara pribadi, Kak Deo secara pribadi ketika bersama dengan teman-teman penegak, pasti selalu akan saya tanya, apa hubungan PBB, apa hubungannya SDGs dengan pramuka? Nah, ini kan juga akhirnya nalarnya mereka berpikir seperti apa. Nah, akhirnya inilah visi yang sudah dilakukan bahwa SDGs atau SDG ya begitu ya pada tahun 2023 kemarin begitu ya, ini saya mengutip dari Scott, pramuka akan menjadi gerakan pemuda pendidikan yang terkemuka di dunia yang memungkinkan 100 juta, tadinya 57 juta kalau yang di background saya, untuk menjadi warga negara yang aktif menciptakan perubahan positif berdasarkan nilai-nilai bersama. Misinya adalah ya supaya ada sistem yang baik dan membangun dunia menjadi lebih baik lagi. Pertanyaannya, siapa sih yang nggak mau dunia itu damai? Siapa sih yang nggak mau dunia itu enak begitu ya? Ya pasti teman-teman semuanya pengen begitu ya. Nah, inilah yang dilakukan dari UNESCO itu sendiri. Nanti teman-teman bisa baca ya. Nah, ini yang paling penting menurut saya. Ya, jadi bahwa pramuka itu yang pertama harus ada autonomous, artinya adalah otonomi dari diri sendiri, otonomi dari ambalan atau otonomi dari PKPP ya. Ini kita bicara terkait dengan PKPP, ada sesuatu yang bisa dilakukan bareng-bareng gitu. Lalu sistem kerjanya adalah bikin kegiatan yang suportif. Maka teman-teman dari 17 aspek ini saya mau ngajak pada teman-teman TKPP ya, Kak Kathleen dan Kak Daniel dan juga teman-teman yang lain, mari coba kita pas nanti tahun 2025 begitu tahun depan, ketika kita menyusun sebuah kegiatan, mari kita dilibatkan ini poin SDGs-nya seperti apa. Nah, ini artinya bersuportif. Misalkan contoh Kak Kathleen mengatakan sebagai ketua TKPP di musyawarah di detik-detik terakhirnya begitu ya, mengatakan oke, nanti Tanjung Karang dan Palembang akan menghidupi nomor 1. Nah, nanti silakan nanti hidupkan bikin aksi, kemudian nanti dipublish di media sosial, itu bisa. Lalu misalkan Bogor, Jakarta, Bandung, aspek 4. Kemudian Semarang, Malang, Surabaya, aspek apa begitu. Nah, nanti silakan itu bisa menjadi sebuah kegiatan yang suportif. Ketika kita bisa gabung ini, kita bisa sampaikan ini kepada dunia begitu, bahwa oh ternyata teman-teman pramuka di sekolah Katolik itu juga melek terkait dengan SDGs ya gitu. Nah, yang paling penting juga adalah bertanggung jawab terkait dengan apa? Artinya adalah bertanggung jawab terkait dengan apa yang dilakukan. Aspek yang harus dilakukan itu harus sesuai dengan rasionya. Harus ada ukurannya. Kemudian akhirnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini silakan nanti teman-teman bisa cermati masing-masing begitu ya. Nah, yang penting itu adalah contohnya seperti ini. Saya akan kasih contohnya begini. Oke. Kita bisa melakukan apa? Aktivitasnya mengeksplor makanan-makanan ya, atau mungkin ada orang yang kira-kira butuh makanan, orang yang kelaparan. Ya kita ambil satu segmennya adalah subjeknya itu adalah kaum marginal, mungkin mohon maaf gelandangan misalnya seperti itu. Kemudian kita bisa ngelakuin apa nih begitu kan ya? Akhirnya kita bisa buat kita buat toko kah, atau mungkin kita buat kedai, terus kedai itu khusus untuk yang namanya untuk orang-orang itu. Contoh ya, teman-teman ini pasti suka TikTokers, suka nonton TikTok ya. Siapa yang punya sambal bakar itu, teman-teman?
siapa namanya? Selain Aidan, apa namanya? Selain Iben. Iwan Kak. Bukan. Itu sambal apa itu seafood bakaran. Yang satunya lagi yang owner utamanya siapa? Ada yang bisa tahu? Iben Kak. Siapa namanya? Iben Kak. Bukan. Nah, satunya selain Iben siapa? Satu lagi yang dia Aidan Kak. Oh bukan, itu seafood bakaran. Nah, siapa ayo? Ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah nih. Nah, langsung searching maksudnya. Pemilik seafood bakaran dan sambal bakaran. Karel, siapa sih namanya? Siapa Kak Kerlin? Kalau nggak salah itu dia yang bikin rumah makan gratis di Tangerang ya, di BSD. Waduh, saya nggak update lagi tuh Kak. Nah, Mana nanti tuh Kak? teman-teman. Ya, Ayo ya teman-teman, ada yang tahu nggak nih kira-kira? Richard Kak. Richard tadi ya kan. Nah, Richard ini ya. Nah, Richard itu TikTokers yang menurut saya ya lumayan aktif begitu ya, teman-teman silahkan nanti cek ya. Dia ketika di sela-sela wawancaranya dia juga mengutip itu. Jadi artinya kan dunia itu juga mau menghapuskan kemiskinan dan kelaparan gitu. Menurut dia begitu ya, bahwa ketika orang yang bisa berpikir cerdas itu adalah orang yang kenyang. Setuju nggak? Betul kan ya? Setuju ya. Jadi kalau misalkan kita teman-teman lagi kelaparan, ngantuk, begitu ya, kalau misalkan nggak makan, kayaknya berpikirnya udah nggak rasional. Nah, itu dia berpikirnya seperti itu. Jadi artinya dia bikin di BSD, di Tangerang, kemudian dia bikin. Nah, pertanyaannya, Dewan Ambalan bisa nggak ya bikin kayak gitu? TKPP bisa nggak ya bikin gitu? Bisa. Nggak mesti harus nunggu takjil kemarin begitu ya sampai akhirnya viral juga kan rebutan takjil. Apakah kita bisa bikin kegiatan mungkin pas nanti bulan setelah RAL nih, misalkan bulan Agustus menjelang Hari Pramuka, kedai khusus kedai susu gratis misalnya seperti itu. Boleh, silakan teman-teman. Artinya itu bisa dilakukan. Tapi dengan tadi yang responsibility yang tadi saya sampaikan. Artinya ada syaratnya. Jangan sampai orang yang mungkin, mohon maaf, dia bisa beli susu, begitu ya, tapi malah akhirnya dia ngambil. Nah, syaratnya gimana? Nah, ketika membuat sebuah kegiatan, kita harus yang namanya membuat sebuah kriteria. Kriterianya gimana? Apakah mungkin kita kerjasama dengan RT RW setempat? Apakah kita mungkin bisa bekerja sama dengan warga-warga setempat? Maka butuh yang tadi saya sampaikan, butuh yang namanya dukungan dari adult tadi ya, artinya orang-orang dewasa tadi. Nah, jadi kita bisa bikin kegiatan apa nih gitu kan ya. Nah, self aware-nya ada, think in system-nya juga ada ya, berpikir secara menyeluruh lalu akhirnya menunjukkan bahwa kamu adalah pribadi yang critical thinking. Critical thinking berarti kan ya tadi ketika mau bikin kedai itu ya nggak mesti harus setiap bulan ya, tapi satu kali aja gitu kan. Kira-kira bisa tepat sasaran nggak gitu. Dan ajakan saya begitu ya, ini evaluasi juga, kadang-kadang saya juga suka bikin kegiatan bersama dengan komunitas saya. Kami berusaha untuk selalu jangan sampai orang itu yang 4L, lo lagi. Jadi artinya orang itu yang dapat, misalkan contoh, Kadeo orang yang dikasih makan, udah dikasih makan terus setiap bulan gitu. Tapi menurut saya kita coba kasih orang lain yang kira-kira butuh juga begitu ya. Dan nggak salah juga ketika kita mengklasifikasi teman-teman atau orang yang kita butuh kita bisa tolong begitu. Nah, kemudian nih contoh lain itu adalah di aspek 9. Nah, ini terkait dengan industri innovation dan infrastruktur. Nah, ini sebenarnya yang kalau zaman saya waktu penegak itu bikin kayak misalkan bikin jembatan gitu ya, bikin sesuatu yang bisa dilakukan untuk untuk masyarakat begitu ya. Kalau di kampus itu ada yang namanya KKN, karya kerja nyata begitu ya. Nah, ini bisa dilakukan ya. Nah, ini silahkan teman-teman, aspek-aspek itu bisa ditekankan setiap setiap kota, setiap daerah. Jadi nggak perlu kita harus nih kalau di Bogor kayak gini berarti kita sama, enggak. Berarti harus sesuatu yang berbeda. Oh, berarti kalau di Malang sama Surabaya kita mau bikinnya kayak gini aja gitu. Nah, kemudian membuat sebuah, tadi ya saya sampaikan ya, menyelaraskan ini terkait dengan keselarasan dengan program di gugus depan. Nah, ini ajakan teman-teman sekali lagi ya. Ini bukan menjadi sebuah keharusan, tetapi menurut saya ini adalah ajakan
dari Scott juga, dari Kuartir Nasional, begitu ya. Kemudian mengajak pada teman-teman semua, dan sekarang izinkan saya juga mengajak pada teman-teman semuanya, mari kita buat kegiatan ini di gugus depan. Artinya dengan aspek-aspek ini kira-kira ada yang bisa dibawa nggak ya kegiatan-kegiatannya. Nah, kemudian rancangkan kembangkan apa yang dibutuhkan dalam program kita. Ya, jadi artinya nggak perlu kita bingung-bingung lagi nih sebenarnya kita bikin kegiatan ya, karena selama 17 ini kalau misalnya kita kembangkan dalam 1 tahun, wah ini enak banget begitu ya. Terus kemudian akhirnya menjadi sebuah ajang promosi buat teman-teman kita yang pengen masuk pramuka begitu kan ya. Gitu. Siapa tahu kan, wah satu lagi yang saya mau garis bawahi. Pramuka Penegak dan Pandega itu kan udah bukan lagi yang zamannya lebih ke tekpram, enggak, tetapi lebih ke soft skill dan life skill. Nah, inilah SDGs ini yang menjadi sebuah jawabannya. Silahkan saja kita mau mempelajari tekpram, catpram, begitu ya, tetapi itu menurut saya udah bukan menjadi sebuah mata kegiatan lagi, tetapi mari kita buat kegiatan-kegiatan soft skill dan life skill ini, begitu ya, dibandingkan kita bikin kegiatan, tapi kita akhirnya asik dengan komunitas kita sendiri. Nah, kemudian terapkan. Nah, yang paling susah selama ini dalam kehidupan sehari-hari kita adalah bikin evaluasi. Ya, ini jujur, pasti teman-teman ketika bikin kegiatan senang banget, bikin proposalnya senang banget. Kegiatan selesai, lupa bikin evaluasi, laporan pertanggungjawaban, pembina-pembina langsung pada tanya, mana LPG-nya, dan lain-lain. Nah, terkait dengan evaluasi ini, yang ingin saya sampaikan adalah, kira-kira bisa kita kembangkan nggak ya, tahun depan kegiatan ini bisa lebih step ahead lagi nih, selangkah lebih di depan lagi. Kira-kira kalau misalkan kita bikin bersihin susur pantai begitu ya, bersihin pantai nggak ada lagi sampah begitu, siapa tahu bisa kita lakukan susur gunung. Nah, mungkin tahun depannya lagi kita bisa susur kota. Nah, itu kan juga salah satu hal-hal yang baik. Jadi sekali lagi teman-teman, SDGs itu sudah teman-teman lakukan, tetapi teman-teman lupa aspek-aspeknya yang harus teman-teman kembangkan. Nah, maka saya mengajak sekali lagi ini ya, bersama dengan Panlak juga. Panlak pun juga di Terkal nanti kira-kira akan bikin kegiatannya, yaitu adalah melihat dan mengevaluasi, merefleksikan gitu ya. Dan itu akan menjadi sebuah catatan penting, bukan hanya untuk Panlaknya, tetapi juga untuk masyarakat di Tanjung Karang nantinya. Gitu. Oke, terus kemudian kita lanjut. Nah, ini terkait dengan sistem partisipatifnya. Mengingatkan sekali lagi ya, kita sebagai young people, orang muda, begitu ya, bikin kegiatan youth program, begitu ya, membutuhkan yang namanya scout leader. Kami ini para pembina. Jadi jangan sampai kalau bahasa gaulnya nyelonong baik gitu ya, akhirnya ngilang aja gitu kan ya. Bikin kegiatan aja yuk, pembinanya nggak usah dilibatkan. Enggak, tetap harus dilibatkan. Karena kita yang namanya kerjasama tadi, partisipatif itu juga harus ada dari bagian pembina sendiri. Pandangannya misalkan, kayaknya ya bisa deh kita bikin kedai susu gratis, nggak bisa. Karena masyarakat di sana kayaknya nggak suka susu, mereka butuhnya beras. Ya silahkan. Nah, ini kan masukan dari pembina yang biasanya akhirnya lebih wise begitu ya. Kemudian terkait dengan national leadership, nah ini terkait dengan pola dari secara menyeluruh ya, ini dari TKK atau mungkin juga terkait dari kuartir begitu ya. Nah, kemudian ini bisa dilakukan juga begitu ya, terkait dengan beberapa partner nih ya, saya sampaikan ini, partner and other relevant actor. Jadi artinya bisa saja teman-teman bisa melibatkan organisasi lain. Kak, boleh nggak sih kita menghidupkan SDGs ini bareng sama OSIS? Boleh banget gitu ya. Boleh nggak sih kita bikin kegiatan bareng, terus kemudian ini supaya membuat sebuah cara mencari murid baru? Boleh banget, silahkan. Jadi artinya SDGs ini menurut saya adalah barang bagus banget, 17 aspek yang sudah dibuat oleh PBB, United Nations begitu ya. Kemudian disadarkan pada kita bahwa ini loh 17 aspek ini yang harus kamu lakukan gitu. Oke. Ini kita lanjut aja. Nah. Jadi terakhir teman-teman, ya berarti
teman-teman, mari kita bekerja sama dengan seluruh aspek. Yang pertama adalah dengan pembinanya masing-masing. Yang kedua adalah dengan Dewan Ambalan atau Dewan Racana. Setelah itu nanti mari kita bikin kegiatan untuk di tingkat TKPP. Dan mungkin juga akhirnya membuat bareng sama organisasi-organisasi lain. Nah, sekali lagi, sebelum nanti kita tanya jawab atau diskusi begitu ya, Pramuka adalah wadah dan Pramuka adalah subjek. Jadi marilah kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sangat diperlukan oleh bumi kita ini. Untuk menutup ini semua, saya mau ngajak pada teman-teman semua untuk bernyanyi, ya. Kita akan bernyanyi satu lagu, ya. Saya akan setel lagunya. Lagu ini pasti teman-teman udah tahu lagunya dan ini pas banget untuk yang namanya SDGs. Dan tolong diresapi kata-katanya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Deo. Ada lagi Kak Deo kira-kira yang ingin disampaikan? Cukup menurut saya. Silakan kalau habis ini kita mau tanya jawab, mau ngobrol untuk diskusi, silahkan. Begitu. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita mau berikan tepuk tangan, tapi pakai ini aja ya. Kita pakai sedikit ice breaking teman-teman. Coba saya pingin kalau misalnya saya bilang tepuk satu, teman-teman tepuk satu. Oke, ikutin ya dari rumahnya masing-masing ya. Oke, kalau tepuk satu, ikutin tepuk satu. Oke, sudah ada suaranya. Oke, kalau tepuk dua, tepuk dua. Tepuk tiga. Oke, 2, 3. Oke, kalau sekarang berarti saya sudah dapat semua ya. Oke, coba. Saya mau melihat sudah membuka kamera. Oke, coba. Tepuk 2. Tepuk 3. 1. Satu lagi. Sekarang tepuk 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Deo untuk materinya.
bingungnya bagaimana teman-teman? Apakah semakin bingung, apakah semakin terbuka? Apakah selama ini saya yakin kok teman-teman pasti sudah mendapatkan materi atau pembelajaran mengenai SDG seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin sekarang saya mau melihat teman-teman di sini apakah sudah semakin siang, sudah semakin mengantuk atau semakin apa nih? Coba kita lihat. Ada Ini yang Kak kira-kira mau Kathleen, bertanya juga? Kak Kathleen katanya Kak Daniel tadi seperti pertemuan yang kemarin ada door prize begitu. Waduh, ada door prize ya, ada pesan sponsor Tapi berarti di untuk sini. penegak dan pandai gaji ya kakak-kakak pembina mohon maaf. Kalau buat saya boleh nggak, Kak? Nanti saya tanya. Oke, baik. Teman-teman, ini makanya kita mulai aktif. Tadi siapa yang tuh dia mulai aktif tuh? Teman-teman dari Malang ya, ada yang dari Malang juga. Boleh nih, kita gunakan kesempatan pada siang hari ini, teman-teman boleh bertanya kira-kira Kak SDGs itu seperti apa sih Kak? So, kalau misalnya kegiatan seperti ini, apakah masuknya SDGs juga boleh? Pun teman-teman mengenai materi hari ini, mumpung ada Kak Deo di sini, kita boleh bertanya apa aja. Mau susah dijawab nanti. Kayaknya kalau saya nanya ini agak susah dijawab Kak Deo. Tenang, Kak Deo punya buku sakti, dia akan menjawab semuanya, teman-teman. Ya, ada yang kira-kira ingin bertanya? Coba saya mau lihat. Teman-teman di sini, soalnya di sini sudah ada 10.000 peserta, jadi saya yakin ini pasti banyak sekali. Coba saya mau lihat lagi nih, Ini udah teman-teman pada yang... paham Kak? Sebenarnya kan Oh, karena memang SDGs itu kan memang sudah dilakukan dalam sehari ya. betul. Aspeknya itu yang memang kadang-kadang suka lupa begitu ya. Betul, betul, Kak. Atau ada yang berani kali ya, Kak, memberikan cerita atau misalnya pengalaman mereka sudah melakukan kegiatan berbasis SDGs. Ada juga boleh ya, Kak, Dewe, kita bisa sharing pengalaman di sini ya. Coba saya pengen lihat nih, teman-teman, ada nggak kira-kira yang sudah Kak, saya punya kegiatan ini, di tempat saya kegiatannya seperti ini loh, misalnya menanam mangrove atau misalnya, apalagi teman-teman? Boleh banget loh dilihat. Oh, ada Kak, dari Kak aja nih. Siapa Wih, nih? Boleh. Kak Angkat Deo tangan itu. soalnya tadi. Selamat pagi Kak. Pagi. Pagi. Suara saya jelas kan? Jelas, jelas. Jelas, sangat jelas. Ini dengan Kak siapa nih? Kak Nicholas Daryl. Oke, Nicholas Daryl. Kak Nicholas Daryl boleh? Mau apa nih? Mau diceritain berarti Kak? Jadi kan tadi salah satu dari 17 poinnya itu adalah kan maksudnya membantu lebih ke arah membantu ke sesama gitu kan. Maksudnya dengan berbagi, dengan misalnya ya berbagi lah dengan berbagi ke sesama gitu. Waktu itu pernah ada campaign dari teman-teman aku itu bikin sebuah campaign, kita bareng-bareng buat campaign. Jadi pada saat berbagi kemarin pas bulan puasa itu kita berbagi takjil kepada sesama-sama yang ada di sekitar masjid, dan kebetulan juga ada orang lain juga nih yang dari luar ikutan bareng sama kita, jadi kita saling berbagi bareng gitu loh. Terus habis itu rencananya ke depannya kita bakal kunjungan ke panti asuhan, jadi bisa sekalian ngedukasi di sana. Itu sih Kak. Wow, keren. Itu atas nama pribadi berarti ya? Atau atas nama sekolah? Atas nama pribadi, atas nama teman-teman saya. Wih, keren nih Kak Kathleen nih. Salah satu hal yang inspiratif. Dia langsung aspek yang aspek dengan kelas 1 ya, tadi 1 dan 2, terus kemudian bisa berhubungan dengan orang lain gitu. Luar biasa nih. Wah, tolong nanti kirimkan nomor OVO-nya ke Kak Daniel ya. Senang banget kamu. Oke, terima kasih Kak Nicholas. Boleh loh nanti Kak Nicholas diaplikasikan ke teman-teman. Kegiatan pramukanya juga boleh ya Kak. Misalnya menggunakan atas nama pramuka, Kakak membantu misalnya, atau kegiatan-kegiatan lainnya juga boleh. Dan diterapin karena kan Nicholas Daryl nih udah menjadi istilahnya ya makernya gitu ya, pembuat rancangannya, nanti diaplikasikan ke teman-temannya. Terima kasih Kak Nicholas Daryl untuk cerita-ceritanya. Ada lagi kira-kira teman-teman di sini? Wah, ini ada dari Malang nih Kak, Teresia nih. Oke, kita refresh. Kak Teresia di mana kah kalian mau berada? Saya coba lihat dulu ya. Lagi, biar di spotlight. Nah,
apa ini Kak Teresya? Oke, Iya. ayo Kak Teresya. Ya, oke. Baik, Kak. Untuk di tempat saya kan di Banyuwangi. Nah, di Banyuwangi sendiri itu kita ada kegiatan di mana kita ke suatu tempat atau wilayah yang terdapat panti asuhan atau kayak panti orang-orang tua yang sakit maupun panti jompo gitu, Kak. Nah, jadi kita di sana itu kita membantu dan menghibur mereka. Jadi tidak hanya membantu dengan material, tapi kita juga membantu dengan kayak kesehatan psikis maupun mental mereka. Kita menghibur mereka gitu, Kak. Wih, mantap. Inspiratif juga nih kakek nih. Jadi kamu ke panti asuhan, tapi itu pramuka. Untuk ke panti asuhannya kita nggak pramuka, Kak. Kita lebih ke pemuda-pemudi gereja. OMK atau Kristen, OMK apa pemuda-pemudi ya. OMK, Kak. OMK, wah. Nah ini challenge ya Kak Kathleen ya, berarti Teresia habis ini aktifin buat pramukanya. Betul, betul. Nanti Kak Teresya menjadi sama nih kayak Kak Nicholas Darrell. Jadi sebagai pembuat rancangannya. Lalu nanti diaplikasikan ke teman-temannya gitu. Oke, terima kasih Kak Terima Teresya sudah kasih. sharing-sharing di sini. Nanti dikirimkan aja langsung ke Kak Daniel aja ya di Ya, Kak Daniel apa aja. namanya? Di chat, di kolom chat Karena gitu Kak ya. Daniel kalau Baik, WhatsApp terima kemarin kasih udah banyak, Kak. Ya, ya, Iya, sama. terima kasih Kak Teresya. Ada lagi nggak teman-teman di sini? Boleh loh, apapun boleh. Wah Ada nih, lagi Kak dari Malang malam lagi lagi, nih. woi. Boleh, Cecilia Tabuketut. Atau ayo Kak, di mana kamu berada? Coba saya belum melihat. Oh, ini sudah ada di depan saya nih. Oke, boleh. Apa iya Kak semua? Lagi. Saya ingin bercerita sedikit. Kan saya tinggal di panti. Bukan panti sih, kayak apa ya? Rumah belajar LKSA. Terus kami kan setiap Natal sama setiap tahun baru itu kami kan kayak dapat kayak ada apa? Kebutuhan kami itu kan kayak lebih gitu, kayak makanannya kayak yang lebih gitu. Terus kami tuh kayak jadi buat sembako gitu untuk warga-warga sekitar panti kami. Jadi setiap hari Natal apa hari-hari raya itu kami kayak bagi-bagi rezeki sama warga-warga sekitar di sini. Terima kasih, Kak. Wih, keren. Terima kasih, Kak Sisil. Terima kasih Kak Sisil. Berarti bukan pramuka ya, tapi ya belum ya? Belum Dewan Ambalannya ya? Belum. Belum. Nah, ini challenge lagi nih Kak Kathleen nih. Iya. Betul Kak, berarti teman-teman di sini sebetulnya sudah punya ya Kak idenya, gagasannya, tinggal bagaimana nih diaplikasikan ke kelompok yang lebih besar, mungkin di Dewan Ambalannya, di TKPP-nya, itu berarti challenge-nya teman-teman di sini. Iya. Gitu ya. Terima kasih Kak Cecil, nanti langsung dikirimkan aja ya nomornya ke Kak Daniel. Oke, Kak Deo ada lagi kira-kira? Atau teman-teman di sini ada lagi? Saya mungkin sebelum nanti teman-teman ada yang mau menanggapi atau bertanya, sekali lagi, tadi insight dari 3 teman tadi itu, saya berpikir bahwa, mereka sudah lakukan, tapi di kelompok yang lain, Kak Kathleen, gitu ya. Maka, teman-teman sekali lagi, pramuka itu adalah wadah untuk menghidupkan banyak aspek. Salah satunya SDGs ini. Jadi, mudah-mudahan pertemuan saya dengan teman-teman ini bisa membuat teman-teman yakin, ketika bikin program tuh nggak usah yang susah-susah, udah ini aja digali nih SDGs nih gitu kan ya. Terus kemudian bisa bikin mungkin tadi ya saya pernah dapat sharing Kak Kathleen dari salah satu gugus depan, mereka itu bikin dalam satu camp, namanya camp SDGs gitu ya. Tapi yang pasti SDGs-nya yang bisa dilakukan oleh siswa dan siswi atau para penegak. Jadi ya mungkin kan nomor 1, nomor 2, terus kemudian terkait dengan pendidikan, filterisasi terkait dengan kualitas air, ekosistem darat, laut, dan lain-lain. Jadi sekali lagi teman-teman, Kak Kathleen dan teman-teman, kita bikin kegiatan itu yang menarik, pramuka itu yang menarik, dan mudah-mudahan teman-teman bukan hanya cari di websitenya Indonesia aja, tapi website luar negeri itu banyak banget, Scott itu banyak banget referensinya begitu. Ya, betul. Setuju Kak Deo. Jadi teman-teman di sini semoga dengan adanya materi Kak Deo
teman-teman nggak bingung lagi, nggak pusing lagi. Kira-kira kalau mau merencanakan kegiatan itu seperti apa, udah aja ya Kak. Berarti dari SDGs itu sebetulnya banyak, ada dari 17 aspek, itu bisa menjadi semua kegiatan ataupun rancangan-rancangan kegiatan kalian. Oke teman-teman, kalau misalnya tidak ada lagi, mungkin kita bisa mungkin sedikit bergeser. Ada lagi teman-teman? Medan. Dari Medan, ayo Kak. Boleh. Silahkan Kak. Darius. Halo Kak. Ya. Selamat pagi Kak. Suaranya nggak begitu terdengar Darius. Nah, suaranya kayak bergema karena di satu tempat nih kayaknya nih Kak nih. Oke, coba. Darius nggak syuting Darius? Ya kan. Darius yang nggak Bukan. bukan ini. Halo Kak. Bukan dong. Nah ya gimana? Halo Kak. Halo. Ya, kedengeran? Selamat pagi Kak. Ya, gimana? Kami dari TKPPK Medan Kak. Ya. Terkhususnya dari Gudep 01029 sampai 01030 sesuai dengan aspek nomor 14 dan nomor 15 tadi Kak. Dari tujuan sekolah ada kewajiban dari sekolah. Kami kebetulan dekat dengan Danau Toba, membersihkan perairan Danau Toba dan membersihkan jalannya sekitarnya Kak. Sesuai dengan aspek SDGs nomor 14 dan nomor 15 tadi Kak. Wih, keren Kak. Keren ini Kak. Betul, langsung berarti ini udah siap ini ya ketertera, karena aspek-aspek ini diperlukan ditertera gitu ya Kak Deo ya. Votral, berarti Votral siap-siap nih. Wah. Votral udah siap berarti semuanya ya Kak ya, yang Iya. lain. Ya, oke. Mantap Kak Darius. Apa kegiatannya seperti apa tuh Kak kalau boleh dikasih tahu? Kayaknya tadi agak sedikit mendem nih suaranya. Membersihkan perairan Danau Toba itu Kak, dan membersihkan jalan-jalan Danau Toba, pinggir Danau Toba, ya betul ya? tiap bulannya Kak. Oke. Lalu ada apa lagi Kak Darius? Membersihkan selokan daerah Danau Toba itu Kak, yang kan ada itu pembuangan setiap pasar kan tidak dibersihkan gitu. Jadi pramuka sekolah kami Kak ada kewajiban juga gitu tiap bulannya Kak. Begitu kira-kira. Cakep. Keren berarti Kak Deo. Udah siap berarti Kak Deo ini untuk kegiatan. Iya, Kak Kathleen, berarti kalau di Danau Toba bisa ngecamp nggak kita? Nah, itu menarik gitu Kak. Gimana Kak Darius? Bisa nggak di sana tuh? Di Danau Toba kita bisa ngecamp nggak tuh? Bisa ya teman-teman Medan ya? Bisa Kak. Bisa. Oh bisa Kak. Berarti Frater David, Votral siap dong di sana. Wah. Kalau dari Rintiza dari TKK pasti siap itu. Wah. Kalau lu kali ini Kak Tata, ada di sini kan? Sudah ada Kak Tata di sini, sudah ada Kak. Luar biasa nih. Luar biasa ini teman-teman dari Medan. Semangatnya lagi membara nih Kak. Kita jangan sampai mematikan semangat teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman dari Terima kasih Medan. Darius. Oke. Kak Deo, nambah sedikit boleh? Boleh dong Kak Rini, mangga Kak Rini. Ini adik-adik yang dari Medan rintisan loh Kak Deo. Jadi kita harus beri aplaus yang luar biasa sehingga TKPP adik-adik yang di Medan segera terbentuk. Seperti itu ya. Iya. Terima kasih Kak Rini. Iya benar kali ini. Semoga akhirnya teman-teman punya TKPP. Terus tadi bercandanya saya sama Kak Kathleen, siapa tahu bercandanya jadi serius. Betul. Harus Kak. Harus. Kita jarang kan kayak agak-agak sedikit barat Indonesia kayak gitu ya Kak. Kita harus naik lagi ke hari ini di Tanjung Karang, besok lagi ke barat gitu ya Kak ya. Gila. Siapa tahu. Oke. Terima kasih Kak Rini teman-teman. Baik teman-teman, kalau mungkin tidak ada, kita mungkin sekali lagi kita berikan tepuk 1, 2, 3 untuk Kak Deo.
Ana sudah membantu kita pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, karena pertemuan ini mungkin Praral ini menjadi Praral terakhir nih sebelum kegiatan tertral begitu ya. Mungkin saya mau nyapa dulu teman-teman dari yang lain nih. Soalnya sini sudah banyak 10.000 ya. Semoga teman-teman di sini sudah ada semua. Namun saya mau menyapa Kak Tata terlebih dahulu. Apakah Kak Tata bisa bergabung bersama kami di sini? Oh, bisa ternyata. Kak, sebelum selamat pagi Kak Tata, akhirnya kita bisa berjumpa di sini. Nah, sebelum nanti teman-teman di sini siapkan diri kalian karena saya ingin mendengar juga sedikit persiapan teman-teman kontingen. Tapi sebelum teman-teman menceritakan sedikit persiapannya, saya mau menyapa Kak Tata dan juga boleh dong Kak Tata kita menyapa dan juga memberikan sambutan ke teman-teman di sini. Silakan Kak Tata. Ya, selamat pagi semuanya. Salam Pramuka. Pagi. Salam. Baik, saya nggak pakai baju Pramuka karena masih di jalan, tapi saya usahakan untuk datang hari ini. Ada di semua, serta kakak-kakak, ada Kak Dio, ada Kak Lini, Kak Lulu, ya, Kak Buder, Kak siapa lagi yang ada di sini, tapi banyak sekali ya. Adik-adik semua, TKPP, saya selalu, dan terima kasih sudah mau berperan dalam proses tertral ini ya. Satu challenge yang saya mau nanti berikan kepada semua. Saya tanya dulu dari ini Kak Kathleen sama Kak Dio, ini biasanya yang memahami anak muda. Kalau ada 5 orang anak muda berkumpul, sebenarnya di situ ada berapa orang? Ada berapa persen di situ? Ada 5 orang berkumpul, padahal sebenarnya berapa orang gitu ya Kak ya? Ya, sebenarnya ada berapa orang? 5.000. Ada, iya 5.000. 5.000 ya Kak ya, betul. 5.000 tuh Kak. Kenapa kok bisa 5.000? Karena anak muda itu semangatnya berkobar-kobar dan berlipat-lipat Kak. Wah, ini positif ini. Kalau anak muda gimana biasanya? Ayo, teman-teman tahu. Anak muda ya, yang 3PP. Biasanya kalau ada 5 anak kumpul nih, ya, di situ sebenarnya ada berapa orang sih? 5 atau 5 Kak? Sebenarnya ya 5. 5 sebenarnya ada 5. Kenyataannya itu bisa jadi 10 orang, bisa jadi 8 orang, bukan orang beneran ya. Kadang 5 orang plus gadgetnya masing-masing. Ya bener nggak ya? Jadi kalau sudah ada 5 orang, kadang kumpul, 3 orang kumpul, lalu pegang gadgetnya masing-masing, gitu. HP-nya miring semua, lalu nggak perhatiin orang yang ada gitu, tetapi perhatiin gadgetnya masing-masing. Apa yang dikatakan Kak Dio ketika orang mau keluar dari dirinya untuk membantu orang lain ataupun menyehatkan ekologi ya. Kebetulan gereja ini kan sedang gencar-gencarnya untuk ekologi ya. Baik itu aksi puasa maupun kemarin kita mulai kemarin itu novena itu juga temanya ekologi. Saya kira kalau orang mau bantu orang lain ataupun berhubungan dengan ekologi, satu dia dirinya sudah harus lepas mencintai dirinya terlebih dahulu. Artinya lepas mencintai dirinya berlebihan. Nah, jangan sampai nanti pada waktu di tertral nih adik-adik ya, waktu kegiatan bingung sama handphonenya masing-masing. Ya. Lalu waktunya kumpul sama teman, kenalan sama teman, kenalannya malah sama handphonenya masing-masing. Ya. Ini bahaya ini. Nanti akhirnya adik-adik nggak menikmati pertemuan dengan orang baru, pertemuan dengan challenge alam yang baru, pertemuan dengan pembentukan karakter yang baru. Nah, maka challenge-nya nih ya, sebelum tertral ini, belajar kalau lagi ngumpul sama temennya, usahakan handphonenya ditutup, dibalik saja udah. Taruh di meja, balik. Lalu apa? Ngobrol sama teman. Ya. Kalau obrolannya sama temannya akhirnya bermanfaat, jadi earth project.
Tadi bawa Iya toh. Alright. Waduh. Yes. Saya kira Kak Dio bikin project itu juga karena ngobrol sama temannya. Kalau masing-masing temannya Kak Dio, komunitasnya Kak Dio kumpul ngopi, lalu pegang handphone masing-masing, apa jadi projectnya? Enggak kan? Nah, maka teman-teman untuk anak-anak muda nih ya, mulai sekarang belajar. Kalau lagi kumpul sama temannya, handphonenya ditaruh, dibalik, lalu mulai ngobrol sama temannya. Ya, tukar pengalaman. Kalau ada temannya yang mental health-nya lagi down, ya dinaikkan. Jangan sampai temannya akhirnya bunuh diri atau apapun ya. Kan kita nggak tahu. Kadang orang nggak punya teman ngobrol karena kita nggak peduli sama orang lain. Nggak peduli sama keadaan sekitar. Mau peduli sama alam gimana, wong di tepi Danau Toba bukannya menikmati Danau Toba dengan segala keindahannya, tapi malah main gadget ya, gitu kan lucu gitu aja. Tuh ya, besok jadi kan ada di alam nih ya. Di tepi pantai, benar-benar di tepi pantai. Yang cewek nggak usah bingung pakai sunscreen yang berlebihan, lalu bingung kepanasan, nggak usah, karena pasti akan kepanasan. Ya, membentuk kulit eksotik sebentar lah dalam 10 hari. Lalu kalau ada di ikuti kegiatan, jangan menyerah. Waduh, nggak bisa nih. Saya nggak bisa berenang, Kak. Ya, selalu ada fasilitas yang bisa digunakan. Dia berani dengan tantangan. Anak muda kalau nggak berani tantangan, nanti nggak jadi apa-apa. Ya. Nah, saya setuju bahwa TKPP Keuskupan Medan itu akan menerima tantangan. Saya setuju. Secara pribadi saya setuju loh ya. Bukan sebagai ketua TKKMNPK. Tapi ya pendapat pribadi saya akan saya lontarkan ke organisasi. Siapa tahu berhasil. Ya Kak Rio ya. Lumayan kan? Ya itu. Adik-adik selamat berkegiatan nantinya. Tantangan saya tolong dilakukan dalam 1 bulan, 1-2 bulan ke depan ini supaya jadi terbiasa bergaul dengan orang baru, bersalaman dengan orang baru, lalu menanyakan keadaan seseorang, lalu mulai peka dengan keadaan sekitar. Saya kira itu penting bagi kita semua. Bukan hanya adik-adik kok, kakak-kakak juga. Kakak-kakak kalau udah lagi kumpul, pegang handphonenya masing-masing itu sudah repot sudah. Ya, 5 orang jadi 10 orang, tapi 10 orang itu yang 5 virtual semua. Selamat Kak Dio, inspiratif banget, adik-adik juga inspiratif sekali ya, memberikan briefingnya. Kak Kathleen juga membawa ini dengan baik. Dan pesan untuk Daniel, kalau tadi yang lain dikirim OVO, saya nggak usah dikirim OVO ya Kak Daniel ya. Saya kirim nomor rekening aja nggak ada dia. Waduh, Oke, kita Siap, Kak. Oke. Baik. Baik, terima kasih. Itu dulu. Thank you, Kak Kathleen. Terima kasih Kak Tata untuk wejangan-wejangan pagi hari ini. Teman-teman, mungkin nanti kita akan sharing-sharing setelah ini. Namun saya izin untuk teman-teman bisa membuka kameranya karena Kak Deo harus kembali ke tugasnya itu mencari sarapan ya Kak ya. Tapi Ya. harus cari dulu duitnya gitu ya Kak ya. Betul ya Kak ya. Mau nyari. Urus project dulu. Betul, betul. Ayo teman-teman kita buka dulu kameranya, kita foto bersama dulu. Kak Daniel boleh dibantu ya Kak Daniel Boleh, untuk Kak. di. Ya, siap. Dibantu Ya dulu kan ya jadi buka kelihatan nih kameranya ya, teman-teman Kakak. kalau dibuka kameranya. Oh ini ada yang dari KAS, saya harus selamat kenal Kak. Lalu ada yang dari kapal nih. Saya belum melihat semuanya dibuka. Saya tunggu sampai hitungan 10 mungkin ya. Kita teman-teman kita buka. Oke, ayo 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nggak apa-apa, bukan nggak pakai baju pramuka lagi tiduran juga boleh, nggak apa-apa kakak-kakak. Kita santai karena oke 5, 4,
3, 2, 1. Oke, Kak Daniel, Boleh Kak, silakan. ya saya bantu. Tapi di sini belum sampai setengahnya Kak. Kayaknya, aduh, biar ini Teman-teman nih ayo dibuka kenang-kenangan kita nih. Kakak. Karena kan ini praral terakhir ya, Iya, terakhir betul kali lagi. ini. Ya, teman-teman dibuka apa karena praral terakhir nanti hari Sabtunya udah bukan praral, praral tapi persiapan. Nah, ya teman-teman. Kita Betul. buka kameranya dulu. Oke. Oke, Kak Daniel boleh langsung di Boleh, eh, ya. oke. Boleh saya bantu ya Kak ya. Di sini akan ada 4 slide. Jadi Kakak bisa tahan ya gayanya ya. Karena kita nggak tahu Kakak berada di slide mana. Saya mulai dari slide 1 ya Kakak. Boleh gayanya. Satu, Bertahan, gaya-gaya bertahan, sarang beu. satu, Waduh. satu, Oke. 2, 3. Oke, ditahan lagi ya Kakak. 1, 2, Sarang beu. 3. Ditahan kembali. Bertahan, gaya, 1, gaya 2, 3. bertahan. Boleh Kakak ditahan ya gayanya. Oke, sudah 1, selesai 2, Kak 3. Kathleen. Oke, terima kasih Kak Daniel. Kita memberikan salam dulu untuk Kak Deo. Terima kasih Kak Deo. Terima Kita kasih kasih. reaction emoticon boleh apa aja sudah mau membantu kita pada pagi hari ini. Terima kasih Kak Deo. Terima Selamat kasih Brujen, melanjutkan Fater, kegiatannya kakak-kakak kembali. semua. Terima Oke, kasih. terima kasih Kak Deo. Nah, teman-teman, tadi sesuai janji saya ingin menanyakan nih mengabsen teman-teman di sini karena sudah karena sudah karena sudah sudah praram keempat dan juga persiapan pasti sudah cukup panjang, teman-teman. Yuk, aku mau mengabsen dari Malang tadi. Bagaimana nih persiapan dari Malang untuk kontingennya seperti apa? Boleh? Siapa dari teman-teman Malang? Ada Kak siapa nih? Boleh deh Kak Cecilia lagi. Bagaimana nih Kak Cecilia persiapannya teman-teman di sana seperti apa? Ya Kak, gimana nih? Ke bulan berapa ya? Bulan 4 itu kami udah latihan gabungan di Malang sama teman-teman di sana. Terus selanjutnya itu kami persiapannya itu persiapan sendiri-sendiri di bus depan sendiri-sendiri. Ya, udah. Oke, baik. Berarti sudah ada persiapannya, Kak ya. Kira-kira terdekatnya lagi kapan nih, Kak, untuk persiapannya? Belum tentu sih, Kak. Soalnya belum. Belum tentu. Oke, terima kasih, Kak Cecilia. Nanti kalau teman-teman ada yang lain, boleh ya kita sharing-sharing lagi. Saya mau manggil yang lain. Terima kasih ya, Kak Cecilia. Saya mau memanggil Sama, Kak. dari eh paling dekat deh, dari eh, kapal dulu, Palembang. Apakah sudah ada persiapan nih teman-teman dari Palembang? Ada yang mau membantu saya di sini? Ya, adakah teman-teman dari Palembang? Persiapannya seperti apa nih? Saya Kak. Oke, siapa Boleh. ini di sini? Siapa ya tadi ya? Saya tidak mendengar suaranya lagi. Itu ada Evan dari kapal. Oke, boleh Kak. Ayo. Oh nih, Kak Evan. Silakan Kak Evan. Seperti apa persiapannya Kak di sana? Ya, sepertinya sinyalnya hilang. Oh, ada Persiapan lagi, kembali bawa lagi. Silakan Kak. apa suara Sepertinya sinyalnya agak bermasalah. Ini apa sinyal saya apa saya sinyal? terdengar? Halo Kak Evan. Iya Kak. Oke, persiapannya seperti apa nih di teman-teman dari Palembang? Persiapannya sih kemarin sudah menunjukkan barang-barang apa yang dibawa. Kemarin juga sudah berkumpul. Oke, lalu apa lagi nih Kak persiapannya kira-kira? Oke, ini sepertinya, halo? Oke, suaranya agak-agak hilang sedikit nih teman-teman Palembang. Ya Ada yang Kak. mau menambahkan? Oke. Oke, halo Kak Evan.
Ya Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak. Berarti sudah melakukan persiapan ya, persiapan sedikit. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Saya mau ke yang lebih jauh, mungkin dari Ende atau Marauke. Ada yang ingin menyampaikan sharingnya? Kira-kira sudah persiapan ini loh Kak. Kami sudah persiapan latihan itu boleh loh. Ada? Teman-teman dari Ende atau Marauke boleh antara di dua itu karena itu sangat jauh nih. Saya menyeberangi pulau. Ada dari teman-teman Ende atau Marauke? Ayo, coba kita lihat di sini. Ada? Oke, saya hitung sampai 3 ya. Kalau tidak ada, saya mau bergeser ke yang lain nih. 1, 2, 3. Oke, sepertinya tidak ada nih teman-teman Ende. Ada Kak Megri. Ayo boleh Kak Dari Megri. MP. Silakan Kak Megri. Iya, terima kasih Kak Kathleen ya. Kami dari PKK MPK Kuskupan Agung Ende, sejauh ini kurang lebih persiapannya itu kami melakukan pertemuan dengan para pembina dan dalam hasil pertemuan itu kami akan melakukan kegiatan TC pada akhir pertengahan Juni. Setelah kami menerima rapor dulu, baru kami lanjut dengan kegiatan TC, di mana dalam kegiatan TC itu kami melakukan pertemuan dari beberapa budak, dari beberapa sekolah untuk mempersiapkan diri menuju ke Lampung. Itu saja Kak Kathleen. Terima kasih Kak Megri. Kak Megri kalau boleh tahu perjalanan dari Ende nanti ke Tanjung Karang mau menghabiskan waktu berapa hari Kak? Ya dalam hitungan kami sekitar 4 hari lah, karena kami dari 4 sini hari dalam ya Kak? rencana pakai kapal laut turun di Surabaya. Nanti dari Surabaya itu kami pakai bis dari Surabaya langsung menuju ke Lampung. Wah, perjalanannya sangat panjang ya Kak. 4 hari sudah di Iya, jalan. Oke, Iya, Kak. berarti teman-teman yang lain harus semangat nih karena perjalanan dari Ende aja harus 4 hari. Teman-teman mungkin yang lebih dekat hanya sehari, kita harus semangat, Ya, lebih semangat ya. semangat. Terima, Ya, Kak. terima kasih Kak Megri untuk sharing-sharingnya. Semangat Kak Megri untuk Terima kasih. mempersiapkan tertral di sana. Terima kasih. Nah, mungkin saya ke yang paling dekat ya. Mungkin ini karena masih ramai di sini saya masih melihat dari teman-teman dari Medan. Seperti apa nih persiapannya? Boleh? Ada yang mau di-sharingkan? Boleh? Itu seperti apa nih? Apakah sudah latihan secara gabungan atau latihan gugus depannya gitu? Boleh nih. Ya, saya Kak. Siapa? Kevin Kak. Oke, Kevin, silahkan Kevin. Seperti apa persiapan di sana? Dari gugus depan kami tersendiri Kak, kami setiap Jumat melakukan latihan Kak. Seperti latihan fisik tersendiri, pergi ke kolam berenang untuk latihan berenang, belajar materi-materi terkait hal ini Kak. Wah, mantap. Itu berenang, berarti semua gaya renang relatif gitu ya Kak Kevin ya. Oke, sudah diupdate itu apa namanya? Ada kecakapan khususnya berenang. Dalam proses Kak. Dalam proses, semoga Ya. prosesnya lancar ya, langsung mendapatkan amin. Amin. Jangan lupa nanti kalau misalnya syarat-syaratnya sudah ada, langsung dilengkapi administrasinya di website, begitu? Iya Kak. Oke. Lalu apalagi nih persiapan yang lain selain berlatih di gugus depannya masing-masing? Apa lagi? Ayo. Oke, jadi untuk sekarang cuma sampai situ Kak. teman-teman. Oke, jadi persiapannya sudah cukup matang. Terima kasih. Kira-kira nih nanti teman-teman dari Medan, kalian rencananya berangkat naik kapal, lalu perjalanannya berapa lama sampai untuk transportasi Kak, ngambil bus Kak. ngambil bus. Berapa lama tuh Kak Kevin dari Medan ke Tanjung Karang berapa lama? Mungkin kurang lebih Kak untuk waktunya 2 hari. 2 hari? Ya. Wah, ini hampir mendekati sama dengan Ende ya. Ende tadi 4 hari perjalanan, berarti Medan ke Tanjung Karang
cukup jauh juga ya 2 hari. Oke, nggak apa-apa kita nikmati perjalanannya ya. Nanti sampai sana langsung Oke. diistirahatkan dulu badannya. Terima kasih Kak Kevin untuk Oke. sharing-sharingnya. Oke, saya Ya. mungkin satu lagi terakhir sekali. Dari kalau tadi dari daerah Jawa sudah, ada yang mau dari Semarang mungkin? Semarang agak mungkin dekat ke Tanjung Karang atau kira-kira ada dari Semarang? Jakarta paling dekat Kak Kathleen. Betul, Jakarta paling dekat itu terakhir Kak, karena itu mungkin berapa jam sudah sampai itu di Tanjung Karang. Oke, dari Semarang ada mungkin teman-teman dari Semarang, Kak AS yang mau ingin berbagi sharing. Oke, kayaknya sepertinya tidak ada nih dari teman-teman Kak AS. Boleh ya kalau sudah ada langsung kayak open mic-nya. Nah, kayak kita ke yang paling dekat kalau begitu, yang hanya mungkin ditempuh dengan waktu mungkin 2 jam gitu ya, dengan perjalanan dari teman-teman Jakarta. Seperti apa persiapan di sana, teman-teman? Ada yang ingin mau men-sharingkan persiapan dari TKPP Jakarta untuk pergi ke Tanjung Karang seperti apa nih? Ada? Sepertinya kita lihat dulu ya. Sepertinya ada yang mau sharing-sharing nih dari yang paling dekat dengan Tanjung Karang. Tadi kalau Palembang sudah ada mungkin ya. Aja ini juga dekat nih dengan Tanjung Karang. Ada yang ingin mau bersharing-sharing kan? Oke, sepertinya. Coba kita lihat lagi. Oke. Semarang itu Adi Nugroho itu. Boleh, Budar. Di manakah dia berada? Oke, sebenarnya belum ada nih Bruder nih, kayaknya kurang nih di sini ya. Oke, kalau begitu nggak apa-apa teman-teman, terima kasih sudah sharing-sharingnya. Semangat, karena sebentar lagi memang tinggal menghitung bulan dan hari ya teman-teman untuk kita bertemu secara langsung di Tanjung Karang. Nah, mungkin sambil kita mau ya sudah di penghujung kegiatan, oh masih sedang ada acara Kak Bruder, jadi nggak bisa on cam dan on voice. Baik, terima kasih Kak Adi Nugroho. Saya mau bertanya dulu dengan Kak Daniel, ada yang ingin disampaikan Kak Daniel? Kesan sponsor dari Kak Daniel. Silakan Kak, kalau misalnya ada yang ingin disampaikan ke teman-teman di sini. Boleh Kak, dibantu ya Kak ya pengumuman ya. Ntar saya bantu saya Betul, screen ya. betul Kak. Boleh, saya bantu saya screen pengumuman. Betul teman-teman. Oke, udah kelihatan Kak Kathleen. Mungkin Kak Sudah. Kathleen kita bantu. Oke, sudah Kak. Oke, baik. Kakak-kakak, yang pertama, bagi kakak-kakak yang belum join grup, WhatsApp grup, bisa join ya kakak. Sebelumnya saya mohon maaf, saya nggak bisa open cam, lagi ada kendala kameranya ini. Kakak bisa untuk join ya ke grup ya, bisa scan QR di sini gitu. Dikasih waktu 30 detik deh. Nanti bisa untuk join, nanti juga Kak Kathleen bisa bantu untuk share linknya ya ke kolom chat ya. Boleh Kak Daniel. Semoga semua teman-teman di sini sudah masuk ke grupnya ya Kak. Ya, semoga sudah masuk semua ya Kakak. Karena di Betul. grup ini untuk memudahkan informasi kita ya Kakak ke depannya. Betul sekali ya. Oke, Kak Daniel. mungkin kita next aja ya Kak ya. Oke, nextnya mungkin Kak Kathleen bisa bantu Kak untuk menjelaskan. Oke, teman-teman yang dari kemarin mungkin kakak-kakak pembinanya atau teman-teman sendiri bertanya, Kak, kalau kita mau menggunakan logo maskot dan lain-lain, apakah ada biaya aktivasinya ataukah kami bisa menggunakan secara langsung? Nah, teman-teman di sini silahkan diberikan informasi ini ke TKK-nya, ke yang berwenang ya untuk melanjutkan dan menindaklanjuti ini. Silahkan dikabari bahwa memang ada berkaitan biaya aktivasi untuk logo dan maskot. Maka dari itu, newsletter kedua ini bertujuan untuk memberikan ini. Jadi teman-teman silakan dibaca dengan seksama newsletter ini untuk apa. Begitu mungkin Kak Daniel.
Baik, terima kasih Kak Kathleen. Mungkin Kakak bisa scan QR-nya juga ya untuk Betul. mendapatkan informasi ataupun bisa langsung buka di website Teral gitu Kakak. Mungkin Betul. kita Yang lanjut. selanjutnya Kak Daniel. Oke, selanjutnya di sini berkaitan dengan tutorial submit dokumen peserta. Nah, ini dari Panlak sudah memberikan batas waktu itu sampai 18 Mei 2024. Nah, untuk informasinya bisa di-scan di sini, Kakak bisa untuk melihat tutorialnya juga udah dijelaskan dan di grup juga udah di-share oleh sekretaris dari Panlak seperti itu, Kakak. Di sini juga udah ada di dalam website Teral ya, Kakak untuk panduan ini seperti itu. Mungkin kita Jadi lanjut. teman-teman Nah, harus boleh. melengkapi ya sebelum tanggal 18 begitu ya Kak Daniel ya. Betul, Kak, seperti itu. Oke. Oke, mungkin selanjutnya Kak Kathleen untuk tutorial pembayaran juga Kak. Mungkin sama ya Kak Kathleen ya, seperti yang tadi ya. Kita kasih batas waktu Betul. juga sampai 18 Mei 2024 untuk pembayarannya. Untuk tutorialnya juga udah ada dalam website, jadi tinggal di-scan saja atau langsung buka website Teral seperti itu Kak. Oke, lanjut Kak Daniel. Boleh. Di sini juga sama untuk konfirmasi kehadiran seperti tadi kakak yang untuk mengikuti kegiatan Praral keempat ini kan akan ada konfirmasi kehadiran dan diingatkan juga bagi kakak-kakak jangan lupa untuk melakukan absensi ya. Presensi itu udah ada Kak di dalam dashboard yang sama di dashboard peserta ataupun pembina. Jadi kakak tinggal presensi saja nanti akan otomatis gitu berubah ke dari absen menjadi present. Nah, yang terakhir nih Kak Kathleen, boleh Kak Kathleen jelaskan dan ini Waduh, adalah betul. surprise dari kita dari TKPPNNPK yaitu boleh Kak Kathleen. Wah, apa ini teman-teman? Saya yakin teman-teman sebetulnya sudah harusnya membaca ya Kak Daniel ya. Betul Jadi Kak. teman-teman kita mempunyai sistem penghargaan. Sistem penghargaannya boleh dibaca dengan lebih detail, itu ada di scan, bisa di dokumen yang telah diberikan untuk Kak Daniel. Nah, ini teman-teman, ini sistem penghargaannya berupa pengumpulan poin. Nah, tapi tidak bersifat tidak wajib dan juga bukan untuk dijadikan kompetisi ya teman-teman. Nah, jadi sistem penghargaan ini adalah kami ingin teman-teman bisa mengisi atau mengikutinya dengan cara mau mengumpulkan poinnya itu dengan ada beberapa tas-tas atau PR ya bahasanya. Jadi PR-nya seperti apa sih? Nah, itu teman-teman bisa gunakan dan juga kita baca di situ. Nah, itu aja mungkin. Nah, jadi sistem penghargaan ini dibuka dari mulai Praral hari ini sampai nanti ketika kegiatan itu selesai. Berupa apa sih yang nanti kita berikan? Kita lihat saja nanti di Instagramnya TKPP ya teman-teman. Jadi boleh Betul, sambil dipantau di-follow saja. IG-nya TKPP. Oke, itu Betul. aja Kak Daniel mungkin dari saya. Baik, ya paling itu saja untuk pengumumannya pada siang hari ini gitu Kak. Mungkin bisa dikembalikan lagi kepada Kak Kathleen. Oke, siap. Terima kasih Kak Daniel. Saya berharap teman-teman sudah semakin paham, sudah semakin mengerti. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan digunakan saja forumnya, grupnya, karena kita akan dengan senang hati bisa menjawab ya Kak Daniel ya dan teman-teman panlak lainnya. Oke, kalau begitu sudah tidak terasa hampir 1,5 jam kita berada di ruangan Zoom meeting ini. Ada yang di kelas mungkin, ada yang di tempat tidur, ada yang di kursi dan mejanya. Terima kasih sekali teman-teman karena sudah mengikutinya dengan baik. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang masih merasa kurang atau butuh lagi untuk misalnya Kak masih bingung dan lain-lain, silakan kembali ya. Kita membuka grup itu secara forum dan juga teman-teman di situ bisa menggunakannya dengan baik. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya juga untuk kita bisa berdoa gitu ya, berdoa menjelang RAL, tetapi saya ingin teman-teman di sini ada yang ingin relawan untuk membantu saya membacakan doa-doa menjelang RAL, karena tadi di depan sudah saya ingin yang lain nih, saya ingin mendengar teman-teman yang lain mungkin. Ada nih Kak Serafina Andini, mau boleh Kak Serafina Andini? Oke, Kak Serafina Andini itu dari mana kalau boleh tahu? Saya dari TKPP Malang.
Malang. Oke, baik. Kalau begitu teman-teman, mari kita mempersiapkan diri dan hati kita sebelum kita menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Oke. Dibesarkan lagi kayaknya Kak Daniel nggak jadi masalah. Oke. Baik, teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk kita berdoa. Oke. Kakak-kakak dan teman-teman semuanya, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertahta di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena semua berkat dan rahmat yang melimpah kepada kami yang tergabung dalam TKKM-MPK. Kami TKKM-MPK MPK se-Indonesia, secara khusus TKPP MPK MNPK, hendak bersama-sama melibatkan diri dalam kegiatan RAL di Tanjung Karang, Lampung. Kami mohon berkat-Mu dalam proses persiapan kami masing-masing. Kami mohon rahmat-Mu agar kami dapat mempersiapkan dengan saksama dan bijaksana. Kami mohon rahmat-Mu untuk kami semua yang akan terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga kami semakin sinergi satu dengan yang lain. Semoga sejak persiapan sampai pada seperti suasana pada jemaat perdana, semoga kami saling berbagi dan saling memberikan diri demi kebahagiaan persekutuan kami. Berkatilah kami yang akan terlibat dalam kontingen RAL dari masing-masing TKK MPK. Berkatilah kami yang terlibat sebagai panitia pelaksana. Berkatilah semua pihak yang mendukung kegiatan RAL 2024 di Tanjung Karang, Lampung. Semoga karena berkat dan rahmat-Mu, kami dapat menerapkan pengalaman kebersamaan di Tanjung Karang, Lampung dalam kehidupan di gugus depan kami masing-masing. Berkatilah kami dalam pertemuan kali ini, berkatilah teman-teman kami yang juga sedang mempersiapkan diri menuju RAL 2024. Berkatilah semua pihak yang ikut terlibat memperlancar pertemuan kami ini. Semoga kami semakin siap menuju RAL 2024 Tanjung Karang, Lampung. Bunda Maria, Bunda penolong kami, dampingilah kami selalu dalam setiap proses persiapan menuju RAL 2024 ini, agar kami semakin mengandalkan rahmat dari Yesus Putramu. Biarlah kami semakin meneladani Bunda Maria yang setia dan bertekun pada Yesus sampai akhir. Semua doa syukur dan permohonan ini kami serahkan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Serafina. Baik teman-teman, tidak terasa ini sudah benar-benar di ujung kegiatan kita pada hari ini. Mungkin teman-teman yang di ND di Maroke ini sudah sangat siang ya, begitu ya. Baik kalau begitu mungkin cukup untuk hari ini. Saya meminta maaf kalau misalnya ada kesalahan kata, kekurangan kata, atau ada perbuatan yang mungkin bisa menyakiti hati teman-teman. Teman-teman, terakhir saya berpesan semangat untuk kita semua karena terkenal sudah ada di depan mata. Jadi saya mempercayai dan juga pastinya teman-teman TKPP, teman-teman kontingen sudah menyiapkannya dengan baik. Jadi nanti selamat melakukan prosesnya, selamat dijalani prosesnya begitu ya. Nanti kita bertemu di Tertral di Tanjung Karang tinggal beberapa bulan lagi. Begitu mungkin dari saya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan pada Sabtu pagi ini dan kita bertemu lagi langsung nanti di Tanjung Karang. Terima kasih teman-teman, selamat pagi semuanya. Terima kasih kakak-kakak pendamping, binamping yang sudah mau mendampingi adik-adiknya pada pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya sudah mengikuti kegiatan pagi ya ini. Terima kasih, Frater. Terima kasih kakak-kakak semua. Salam Pramuka. Salam.
Oke. Terima kasih ya ke semua teman-teman sudah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Nanti teman-teman yang masih punya eh, pertanyaan atau kesulitan boleh langsung ditanyakan saja gitu ya ke panaknya. Terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih yang dari ND, dari Medan, dari Bogor, dari mana lagi nih? Dari Semarang mungkin ya. Dari mana lagi nih? Saya melihat nih banyak nih. Masih cukup banyak. Oke. Sampai berjumpa di Tanjung Karang. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak sudah memandu acara pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih Kak atas bantuannya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Kita kembali ke kegiatan kita ya. Yang belum makan siang silahkan makan siang di tempatnya masing-masing. Begitu ya Bruder. Semoga Bruder ada di sini. Oh sudah nggak ada kayaknya Bruder di sini. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita